Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saat ini saya bisa bersama-sama dengan saudara untuk belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang kasih. Kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami boleh belajar bersama-sama Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang memimpin hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah perkataan yang daripada Engkau. Tuhan, berikan hikmat, marifat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini hanya di dalam satu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara, kasih di dalam bahasa Yunani itu dari kata agape. Seperti kasih Tuhan Yesus, kasih agape itu adalah kasih yang cuma-cuma, kasih yang tulus, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang tidak pilih-pilih, diberikan kepada siapa saja. Dan saudara, kita akan belajar bahwa yang pertama-tama, kasih ini adalah sebuah perintah. Kita akan buka di dalam Matius yang ke-22 ayat ke-37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Saya akan lanjut ke ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dikatakan bahwa kasihilah. Lahnya di sini adalah sebuah perintah. Di mana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melakukan perintah itu. Kita harus mengasihi, terutama mengasihi kepada Tuhan. Yang kedua, mengasihi kepada sesama. Siapakah sesama itu? Sesama kita itu adalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Orang-orang lain, bahkan dimanapun kita berada, itulah sesama kita. Ketika kita ditempatkan dimanapun, berada di lingkungan manapun, itulah sesama kita. Dan kita harus berbagi kasih dengan mereka. Kemudian yang kedua, saudara, kasih adalah pilihan. Kita akan buka di dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saudara, kejarlah kasih itu. Kita memang memiliki pilihan. Mau mengejar enggak kasih itu? Atau malah sebaliknya, kita tidak mau mengejar kasih itu. Tetapi saudara, untuk apa hidup kita kalau kita tidak melakukan kasih? Kita rugi, saudara. Kita sia-sia. Jangan sampai hidup kita salah pilih ke hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan.
Kita harus mengambil pilihan yang baik, yaitu apa? Mengejar kasih. Dan saudara, kita akan buka kembali di dalam Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, bahkan Yesus sendiri berkata, terhadap musuh kita pun kita harus tetap mengasihi, saudara. Bahkan berdoa untuk mereka. Musuh itu kan lawan. Bahkan dengan musuh atau lawan, kita harus tetap mengasihi, saudara. Sebenarnya kasih itu apa saja, saudara? Kasih itu bagaimana? Kita akan membaca di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan kepada orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara, kasih itu sabar. Sabar terhadap segala sesuatu. Ketika kita menghadapi kesulitan apapun, kita harus sabar. Kita juga harus sabar menunggu pertolongan dari Tuhan. Karena sesungguhnya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jadi kita tidak menentukan waktu, kita tidak memaksakan waktu, tetapi Tuhanlah yang menentukan waktu yang terbaik untuk kita. Waktu yang terbaik ketika kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kita harus sabar, saudaraku. Dalam situasi apapun, tetap bersabar. Kemudian, murah hati. Murah hati. Murah hati kepada siapapun. Kalau kita memiliki sesuatu yang lebih, berbagi dengan saudara-saudara kita, berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Itulah murah hati. Kemudian ia tidak cemburu. Tidak cemburu, tidak iri. Kalau orang lain memiliki segala sesuatu, kita tidak perlu cemburu, kita tidak perlu iri. Berarti kita belum mendapat rezeki. Tidak perlu kita merasa, oh kok dia punya ini ya gitu. Tetapi
nggak apa-apa, memang rezekinya dia punya ini itu gitu. Tugas kita ya kita berdoa sama Tuhan, meminta sama Tuhan sampai Tuhan beri. Nah itu, jadi nggak perlu cemburu, nggak perlu iri sama temen. Misalnya temen kita mendapatkan nilai yang bagus, nggak perlu iri. Berarti kita harus berpikir positif, kita harus lebih giat belajar lagi gitu ya saudara. Kemudian ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Orang yang sombong atau meninggikan diri itu akan dijatuhkan oleh Tuhan. Jangan sampai saudara, jangan sampai kita sombong. Jangan sampai kita merasa kita yang paling lebih dari teman-teman atau saudara kita yang lain. Janganlah kita merasa lebih, merasa mampu. Jangan saudara. Kita harus rendah hati ya. Mau belajar, mau mendengarkan orang lain, jangan sombong, jangan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita harus menjaga kesopanan, tingkah laku kita, tindak tanduk kita, bicara kita, perilaku. Tetap sopan saudara, dimanapun berada, tetap jaga kesopanan. Baik di rumah, di gereja, di sekolah, di tempat umum, dimanapun lah, jaga kesopanan. Tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Nah, ini sama dengan egois. Jangan sampai kita mencari keuntungan sendiri. Apa-apa untuk diri sendiri, jangan. Berbagi saudara, berbagi. Bersukacita. Janganlah kita bersungut-sungut, tetapi bersukacita. Misalnya, kalau kita nilainya belum bagus ya, gak usah bersungut-sungut, bersukacita aja ya. Karena hati yang gembira itu adalah obat, saudara. Bersukacita saja, gak apa-apa gitu. Mungkin belum rezeki gitu ya. Kemudian kasih itu tidak berkesudahan, terus menerus. Nubuat pasti berlalu, bahasa roh pasti berlalu, tetapi kasih itu tidak berkesudahan. Saudaraku, kita akan buka di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kalau kita hanya menggembar-gemborkan saja, hanya berkata-kata saja tentang kasih,
Kasih itu sabar, tidak cemburu, murah hati, tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita tidak melakukannya, sia-sia. Karena kasih itu nyata. Dengan perbuatan. Kelihatan, saudara, nampak. Kalau kita sabar, ya sabar. Itu nampak dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak cemburu, tidak iri, itu nampak. Jadi kalau orang dapat nilai bagus gitu, kalau kita iri itu langsung gitu. Jangan, saudara. Kelihatan real, perbuatan nyata, mengasihi, tulus, tanpa pamrih. Gak usah mengharapkan imbalan. Jadi kalau bantu orang ya bantu aja, gak usah mengharapkan imbalan. Ya, saudara. Satu Yohanes 1 Yohanes 4 ayat yang ke 16b. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudaraku, Allah sendiri adalah kasih. Kalau kita berada di dalam kasih itu, berarti kita di dalam Allah. Kasih dan Allah tidak bisa dipisahkan karena satu. Allah sendiri adalah kasih. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus hidup di dalam kasih. Dan kasih itu harus nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kasih adalah tindakan nyata. Terlihat, nampak. Mengasihi Tuhan dan sesama. Bahkan hukum yang pertama dan terutama, artinya paling tinggi. Terutama itu kan paling utama adalah kasih. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap roh, dengan segenap akal budi. Seluruh apa yang ada di dalam hidup kita, hati, pikiran, jiwa, akal budi, dengan segenap itu, saudara, kita mengasihi Tuhan kita. Mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu ibaratnya begini, saudara. Kalau kita
tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti orang lain. Kita tidak mau dicubit, ya jangan mencubit orang lain. Kita harus baik, saudara, kepada setiap orang. Tebar kasih. Sopan. Itu ramah itu termasuk sopan loh, saudara. Kalau kita ramah gitu, senyum, salam, kemudian sapa kepada orang lain, itu menunjukkan kesopanan, itu kita menunjukkan kasih kepada sesama kita. Saudaraku, janganlah kita jemu-jemu berbagi kasih, terutama mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh kita. Artinya apa, saudara? Mengutamakan Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Menomorsatukan Tuhan. Kasih yang seperti Tuhan Yesus, kasih yang agape, kasih yang tulus, kasih yang dalam, tanpa menuntut balas. Kalau kita, saudaraku, mengutamakan hukum kasih yang pertama, mengasihi Tuhan, otomatis kita juga akan melakukan kebenaran firman-Nya, yaitu kita akan mengasihi saudara-saudara kita. Bahkan ada pujian, saudara, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti memaafkan, kasih-Mu Tuhan. Saudara, kasih itu lemah lembut, tidak kasar. Kasih itu memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, mengampuni mereka yang mungkin kita anggap pernah berbuat sesuatu yang mengecewakan kita. Mengampuni dengan ikhlas, saudara. Jangan pernah mengingat-ingat masa lalu yang menyakitkan. Itu akan menghambat pertumbuhan iman kita, saudara. Tidak perlulah
mengingat-ingat sakit hati, kecewa, nggak perlu. Jangan sampai saudara kita dendam sama orang-orang yang kita anggap pernah menyakiti kita. Jangan saudara, rugi, karena akan senantiasa menjadi akar pahit di dalam hati kita. Rugi saudaraku, nggak perlu. Yang sudah ya sudah, lepaskan pengampunan. Hidup di dalam kasih itu pasti enak saudara, karena dimanapun kita berada itu pasti bawaannya enak. Kalau kita terapkan sopan, murah hati, murah senyum, membantu orang lain yang membutuhkan, itu akan enak saudara, ngalir aja. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa. Yang ada hanyalah keindahan, sukacita, damai. Ya kan saudara? Kalau di dalam hati kita tidak ada sesuatu yang mengganjal, gitu rasanya tuh enak gitu, tenang, damai. Rasanya tuh cuma sukacita, seneng gitu saudara. Saudaraku, saya percaya ketika kita berada di dalam kasih itu, maka hidup kita senantiasa akan dituntun oleh Tuhan. Mari saudara, kita memilih untuk hidup di dalam kasih, dan kita membuat kasih itu menjadi nyata dengan perbuatan-perbuatan kita. Lakukan saudara, lakukan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal kita, dengan sungguh-sungguh kita melakukan kasih itu. Saudaraku, saya percaya kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mari saudaraku, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan. Tuhan sudah mengajarkan kami tentang kasih, di mana Tuhan kami boleh memilih melakukan kasih itu. Kami mau Tuhan melakukan kasih itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap roh, lebih lagi Tuhan terlebih mengasihi Engkau Tuhan.
dan kami boleh mengasihi saudara-saudara kami, bahkan mengasihi musuh kami. Kami mengampuni mereka. Dan Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami untuk melakukan kasih itu di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan berkati setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama-Mu Yesus. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.